Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Enji Simamora dengan NIM 2306135566. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikroba, baik dari definisi mikroba hingga ke klasifikasinya. Simak terus videonya. Mikroba atau yang disebut sebagai mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Mikroba tersebar bebas baik di udara, air, tanah, dan lain-lain. Mikroskop adalah alat yang membantu kita untuk dapat melihat mikroorganisme secara jelas. Terdapat beberapa klasifikasi mikroba, yaitu jamur, ragi, bakteri, alga, dan protozoa. Untuk mengetahui lebih lanjut dari klasifikasi mikroba tersebut, mari kita simak video berikutnya. Jamur atau fungi adalah kelompok besar jasad hidup yang telah dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan yang tidak berwarna hijau. Karenanya, kelompok jasad ini dikenal sebagai saprofit atau parasit. Jasad saprofit adalah jasad yang hidup dari jasad lain yang sudah mati ataupun dari sisa buangannya, seperti pada timbunan sampah, timbunan kotoran hewan, tanaman atau hewan yang sudah mati, serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan jasad parasit adalah jasad yang hidup dari jasad lain yang masih hidup, misalnya dapat menyebabkan penyakit ataupun mendatangkan kerugian. Tumbuhan jamur dapat berupa sel-sel yang lepas satu sama lainnya, beberapa sel bergandengan dan dapat berupa benang. Satu helai benang disebut dengan hipa. Hipa ini tumbuh bercabang-cabang sehingga merupakan jaringan yang disebut dengan miselium. Hifa jamur ini ada yang bersekat-sekat, ada pula yang tidak. Pada umumnya, hifa menghasilkan alat-alat pembiak yang disebut dengan spora. Jamur mempunyai spora yang berwarna khas, misalnya berwarna hijau atau hitam pada roti busuk, berwarna merah jingga pada oncom, dan berwarna putih dan hitam pada tempe. Perbedaan warna ini disebabkan karena perbedaan warna konidia atau sporanya. Ragi atau kamir adalah jamur uniseluler yang mikroskopik pada beberapa genus yang membentuk miselium dengan percabangan. Ragi bersifat fakultatif, yang artinya dapat hidup baik dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Ragi mempunyai ukuran panjang sel sebesar 20 mikron ataupun lebih. Sebagian besar ragi berbentuk bulat atau lonjong. Bentuk daripada sel kamir ada beberapa macam, yaitu bulat atau spheroid, silips atau bulat telur, batang atau silinder seperti buah jeruk, sosis, dan lain-lain. Di dalam dinding sel kamir mengandung fosfor glikoprotein. Ragi dapat berkembang biak secara bertunas, membelah, pembentukan spora seksual atau reproduksi seksual, dan secara partogenesis. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, berbiak dengan pembelahan diri, serta sedemikian kecilnya yang hanya tampak dengan menggunakan mikroskop. Inti sel bakteri tidak mempunyai membran atau dinding inti. Inti sel yang tidak bermembran ini disebut prokarion. Berdasarkan bentuk morfologinya, bakteri dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu golongan basil, kokus, dan spiral. Bakteri pada umumnya berkembang biak secara vegetatif atau aksesual, yaitu dengan membelah diri. Setelah selesai pembelahan, sel-sel anakan dapat tetap bergandengan satu sama lain, dan dengan demikian terbentuklah koloni bakteri. Alga pada umumnya adalah jasad fotosintetik dan merupakan golongan mikroba uniseluler berbentuk benang-benang, serta ada pula yang mempunyai bentuk lainnya seperti bola, batang, gada, atau kumparan yang ditemukan oleh jenis spesies. Alga pada umumnya adalah jasad fotosintetik dan merupakan golongan mikroba uniseluler berbentuk benang-benang, serta ada pula yang mempunyai bentuk lainnya seperti bola, batang, gada, atau kumparan yang ditentukan oleh jenis spesiesnya. Alga yang hidup bebas di air, ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak. Jenis-jenis yang hidup bebas di air, terutama yang tubuhnya bersel tunggal dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada di dalam air, misalnya batu atau kayu, disebut bentos. Jenis-jenis alga yang dapat bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak yang berupa bulu-bulu, cambuk, atau flagel. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual berlangsung dengan berbagai cara,
yaitu pembelahan dan fragmentasi, serta pembentukan zoospora. Sedangkan reproduksi secara seksual dari alga yaitu melibatkan pembentukan gamet. Protozoa merupakan protista eukariotik yang terdapat sebagai sel-sel tunggal dan dapat dibedakan dari protista eukariotik lainnya dilihat dari kemampuannya beralih tempat pada tingkat tertentu dalam daur hidupnya dan dari ketiadaan dinding selnya. Protozoa ada yang berbentuk bulat, elips, seperti jantung, seperti sandal, seperti cerutu, dan lain-lain. Protozoa berkembang secara seksual dan secara aseksual. Reproduksi secara seksual yang umum terjadi pada protozoa adalah dengan cara pembelahan sel. Sedangkan produksi secara seksual yaitu dengan peristiwa konjungsi seperti pada Paramecium dan Tetramena. Protozoa terdiri dari 4 kelas, yaitu amoeba, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Sekian penjelasan saya tentang pengenalan mikroba. Terima kasih.